Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 SD Negeri Kebutuhan 01. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar dua bilangan dengan cara faktorisasi bilangan prima. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan. Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan cara faktorisasi bilangan prima. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna, rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya, siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih? Anak-anak, lihatlah gambar ini. Ini adalah gambar teman-temanmu yang sedang melaksanakan upacara bendera di sekolah. Memberi hormat kepada bendera akan menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita yang mungkin saja berasal dari daerah yang berbeda, adat istiadat yang berbeda, keyakinan agama yang berbeda, dan lain-lain. Namun, kita dapat memberi hormat kepada bendera yang sama, yaitu bendera merah putih. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah salah satu alasan mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih, yaitu akan menguatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Anak-anak, mari kita mulai belajar. Apakah kalian masih ingat dengan faktor bilangan dan faktorisasi bilangan? Bagus. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Masih ingat kan? Hebat. Apakah anak-anak masih ingat dengan faktorisasi bilangan prima? Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima.
Apakah anak-anak masih ingat dengan bilangan prima? Bagus. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima di bawah 100 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, ini adalah masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB. Diana membagikan 30 mie instan dan 24 kg beras untuk membantu korban kebakaran. Setiap korban kebakaran mendapatkan bagian mie instan dan beras yang sama. Berapa sebanyak-banyaknya korban kebakaran yang mendapat bantuan dari Diana? Wah, berapa ya? Anak-anak, baik sekali ya sikap Diana ini yang mau menolong, mau memberi bantuan kepada korban kebakaran ya. Sikap Diana ini perlu kita tiru, perlu kita contoh ya. Kita mempunyai sikap peduli kepada penderitaan orang lain. Bagus ya sikap Diana ini. Patut untuk kita tiru. Contoh masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan FPB. Alicia membeli 20 kaleng susu dan 30 bungkus mentega. Susu dan mentega itu akan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Jika setiap kantong plastik berisi barang sama banyak, berapa kantong paling banyak yang diperlukan? Anak-anak, pada pembelajaran hari ini, kita akan menyelesaikan masalah teman kita Erin. Diceritakan bahwa Erin mempunyai 12 apel dan 15 nanas. Buah-buahan tersebut akan diberikan kepada teman-temannya. Berapa teman terbanyak yang dapat menerima buah apel dan nanas yang sama banyaknya? Masalah Erin ini dapat diselesaikan dengan membuat pohon faktor seperti ini. Erin mempunyai 12 apel ya. Maka bentuk pohon faktornya adalah 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka faktorisasi prima bilangan 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Yang ini 2 kali 2 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima adalah menyatakan bilangan dengan perkalian bilangan-bilangan prima. Mari kita lanjutkan. Erin mempunyai 15 nanas. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Maka faktorisasi prima bilangan 15 adalah 3
kali 5. 3 kali 5. Bagaimana? Mudah kan? Langkah selanjutnya adalah menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Langkah yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Tadi kita sudah menentukan faktorisasi prima bilangan 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima bilangan 15 sama dengan 3 kali 5. Langkah yang kedua, FPB, faktor persekutuan terbesar, dapat dicari dengan mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Anak-anak, lihatlah faktor prima bilangan 12 ini dan faktor prima bilangan 15 ini. Faktor prima yang sama yaitu 3 yang ini ya. Nah, 3 ini maksudnya 3 pangkat 1. Karena pangkatnya sama, maka kita pilih saja salah satu ya. Maka FPB dari 12 dan 15 sama dengan 3. Ini adalah pembuktiannya. Teman terbanyak yang dapat menerima apel dan nanas yang sama banyaknya adalah 3 teman. Kita sebut saja teman A, teman B, dan teman C. Teman A mendapatkan 4 apel. Teman B mendapatkan 4 apel. Teman C mendapatkan 4 apel. Teman A mendapatkan 5 nanas. Teman B mendapatkan 5 nanas. Teman C mendapatkan 5 nanas. Diberikan kepada 3 teman adalah sesuai dengan keinginan Erin. Setiap teman mendapatkan buah yang sama banyaknya. Mari kita lanjutkan dengan menyelesaikan contoh yang lain. Fabian mempunyai 14 kelereng merah dan 21 kelereng hijau. Kelereng tersebut akan disimpan dalam beberapa kaleng. Setiap kaleng berisi kelereng merah sama banyak dan kelereng hijau sama banyak. Berapa kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan? Ayo, berapa? Ada yang tahu? Menyelesaikan masalah dengan membuat pohon faktor seperti ini. Fabian mempunyai 14 kelereng merah. Ya. Maka bentuk pohon faktornya adalah 14 dibagi 2 sama dengan 7. Maka faktorisasi prima 14 sama dengan 2 kali 7. 2 kali 7. Fabian mempunyai 21 kelereng hijau.
Maka bentuk pohon faktornya adalah 21 dibagi 3 sama dengan 7. Maka faktorisasi prima 21 sama dengan 3 kali 7. 3 kali 7. Langkah selanjutnya adalah menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Langkah pertama, tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. Faktorisasi prima bilangan 14 sama dengan 2 kali 7. Faktorisasi prima bilangan 21 sama dengan 3 kali 7. Langkah kedua, FPB, faktor persekutuan terbesar, dapat dicari dengan mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Faktor prima yang sama yang mana ya? Nah, benar, yang ini ya. Faktor prima yang sama adalah 7. Maka 7 pangkat 1 dan 7 pangkat 1. Karena pangkatnya sama, maka kita pilih saja salah satu. Jadi FPB 14 dan 21 sama dengan 7. Ini adalah pembuktiannya. Kaleng paling banyak yang Fabian butuhkan adalah 7 kaleng. Kaleng 1 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 2 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 3 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 4 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 5 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 6 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Kaleng 7 berisi 2 kelereng merah, 3 kelereng hijau. Setiap kaleng berisi kelereng yang sama banyaknya. Bagaimana anak-anak? Mudah kan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari dengan faktor persekutuan terbesar ini? Belajarlah dengan tekun agar anak-anak semakin terampil dalam memahami faktor persekutuan terbesar dengan cara faktorisasi prima ini. Sehingga anak-anak dapat menerapkan pengetahuan tentang FPB dengan cara faktorisasi prima ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Selanjutnya adalah tugas mandiri 1. Arinda membeli 18 tangkai anggrek putih dan 24 tangkai anggrek ungu untuk membuat rangkaian bunga. Setiap rangkaian bunga terdiri dari tangkai bunga anggrek putih dan tangkai anggrek ungu yang sama banyaknya. Berapa rangkaian bunga terbanyak yang dapat dibuat Arinda? Kerjakan tugas ini di buku tulismu. Jika sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya, bagus. Untuk menjawab tugas ini, ikutilah langkah-langkah berikut ini ya. Apa yang diketahui dari masalah? Kemudian apa yang ditanyakan? Kemudian jawab. Silahkan dicoba ya.
Jika anak-anak kesulitan, anak-anak boleh bertanya kepada ayah, kepada ibu, atau kepada kakak ya, untuk membantumu menyelesaikan masalah ini. Semangat! Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah faktor persekutuan terbesar adalah bilangan terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Faktor prima adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Langkah mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dengan faktorisasi bilangan prima. 1. Tentukan faktorisasi prima dari bilangan-bilangan tersebut. 2. FPB dapat dicari dengan mengalihkan faktor prima yang sama dengan pangkat paling kecil. Itulah kesimpulannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan, dan mengurangi atau membatasi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.